aku ikut lomba yang namanya ISEF. Tahu tubuh kita itu adalah diri kita sendiri. Ini akan menentukan juga buat masa depan kita. Itu kan stres dan depresi. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Jadi kenalin, aku Salwa sebagai host yang akan menemani kalian pada hari ini. Dan aku nggak sendiri nih teman-teman. Kenalin juga narasumber kita yaitu Halo semuanya, aku Cika Fitria dari SMA Negeri 8 Semarang. Halo Cika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih baik ya. Mungkin hari ini masih ada free schedule karena mungkin hari libur. Oh gitu. Ya. Jadi teman-teman, narasumber kita kali ini akan berbagi pengalamannya dalam mengikuti berbagai organisasi dan mengikuti berbagai ajang perlombaan. Jadi kita mulai aja yuk. Oke Cika, bisa diceritain nih ke teman-teman aktivitas apa yang biasanya kamu lakuin di sekolah? Biasanya sih kalau di sekolah sih kayak pada siswa umumnya ya, belajar, terus mungkin kalau ada dispensasi ya dispen kalau itu penting, terus kemudian nanti kalau pulang sekolah ada ekstra, biasanya ikut ekstra. Biasanya sih menyesuaikan ya, tapi kalau aku di sekolah sih lebih banyak ke memanfaatkan jam tidur kalau lagi jam kosong gitu. Nggak apa-apa, semuanya juga kita sebagai remaja ini memang butuh istirahat yang cukup. Ini namanya Gen Z ya. Iya. Terus sebenarnya organisasi apa sih Cik yang biasanya kamu ikutin atau yang biasanya menjadi kesibukan kamu selama kamu ada di sekolah? Kalau di sekolah ya, jadi dulu itu aku ikut OSIS juga, tapi kalau mungkin cerita ke sekarang itu aku ikut ambalan. Jadi ambalan itu semacam pramuka di tingkat SMA dan juga paskibra. Nah, di sini aku memang kalau ekstranya itu juga ada struktur organisasinya. Jadi pastinya kan ada ketuanya dan lain sebagainya. Ya biasanya ya kesibukanku sih baru-baru ini sih cuman itu aja. Kalau untuk sekarang sih ya masih belum ada, masih mungkin latihan rutin dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu mungkin kelas 11 semester 1 atau kelas 10 itu bener-bener hektik banget, serius hektik banget karena ada OSIS gitu. Oh gitu. Menurutmu ada nggak sih prestasi atau ajang perlombaan yang bener-bener itu tuh berkesan banget sama kamu, yang bikin kamu tuh bangga banget nih sama dirimu sendiri bisa mencapai titik itu? Oke. Itu terakhir aku ikut lomba, jadi itu terakhir akhir Januari. Jadi pas itu aku ikut lomba yang namanya ISEF. ISEF ini adalah lomba ataupun mungkin ajang kompetisi yang diadakan oleh Fakultas Teknik dari Universitas Diponegoro. Jadi ini tuh teknisinya tuh kayak gini. Boleh nggak sih cerita gini? Iya, boleh. Ya, Silakan. Jadi tuh mungkin di sini kita ada suatu kita punya isu gitu kan. Jadi kita case. Ya, mungkin kita ada case gitu kan. Nah, tapi di sini kita itu harus membuat suatu inovasi. Kira-kira inovasinya tuh apa itu Cik? Jadi berdasarkan isu yang mungkin aku searching ya. Jadi kan ini lombanya itu berkelompok. Nah kita sama-sama cari isunya bareng. Contoh isu banjir, itu kan udah rame banget ya. Kalau di bulan-bulan lalu kan sering banget ada hujan. Semarang banjir. Semarang banjir, especially Tembalang. Nah kayak gitu. Jadi dari isu tersebutlah kita buat suatu inovasi. Jadi ini semacam bisa membuat mitigasi bencana buat masyarakat gitu. Dan alhamdulillahnya gold medal bawa pulang. Keren banget sih. Dan itu ajang internasional. Itu kira-kira kalau boleh tahu satu timmu itu tuh satu sekolah atau beda-beda nih? Oh, jadi kalau yang dari satu sekolah cuma aku sama satu lagi. Nah, lainnya di beda sekolah gitu. Jadi kalian bisa dapat teman baru, bisa dapat pengalaman juga, bisa bekerja sama ya. Iya betul. Sebenarnya ada nggak sih motivasi awal yang bikin kamu tuh terdorong biar untuk greget gitu loh masuk organisasi itu apa gitu Cik?
Biasanya ya motivasi awal pastinya berelasi ataupun pengen coba buat pinter public speaking. Nah kayak gitu kan pastinya terdorong, iya aku pengen belajar dari situ kan. Karena memang hal kayak gini tuh nggak diajarin di mungkin mata pelajaran sekolah. Apalagi kalau sekolah itu sekarang nilai keaktifan itu perlu. Jadi mungkin dari public speaking, leadership, nah nilainya dari situ. Oh gitu. Gimana sih Cik caranya kamu tuh bisa membagi waktu antara sekolah sama organisasimu yang benar-benar padat banget gitu? Ya alhamdulillah kalau mungkin di kelas 11 ini aku nggak terlalu padat ya, tapi kan misal jaga-jaga. Jadi aku mungkin ada yang namanya jadwal, jadi aku punya nama sendiri namanya pagi sore malam. Jadi pagi itu kan pastinya kan kita belajar di kelas gitu kan. Jadi selain dengan kegiatan belajar ini nggak boleh musik aku. Nah even dispensasi pun yang mungkin nggak penting ya nggak usah. Jadi tetap harus di kelas belajar. Karena nanti kalau ada materi baru kan bingung gitu. Bener-bener belajar dan menguasai itu sebelum kamu tuh nanti akhirnya terjun di organisasi. Betul. Organisasi. Nah terus sorenya ini adalah free time, tergantung biasanya nanti kalau ada ekstra ataupun nanti hangout sama teman-teman. Jadi ini free time gitu loh. Jadi aku bisa apa aja gitu. Nah terus kalau malamnya itu belajar lagi kayak bimbel dan lain sebagainya, tapi dibatasi sampai jam 8 malam aja. Ya karena kan kita kan punya batas kemampuan ya, jadi jangan ke pressure terus gitu. Tantangan terbesarmu waktu ikut organisasi itu apa sih Cik yang bisa survive di sana? Pastinya tuh time management. Iya sih, apalagi itu tuh paling sulit banget ya, karena kan kita kan nggak tahu kita tuh dapat bentrokan satu organisasi dengan lainnya tuh kapan. Jadi ya hal yang buat aku survive itu adalah ya pastinya time management gimana. Jadi ambil yang paling penting dulu ataupun ambil yang paling urgency dulu. Gitu. Manfaat yang biasanya kamu rasain waktu bergabung di keorganisasian tuh apa sih Cik? Biasanya sih ya yang paling mencolok tuh ya leadership ya, karena kepemimpinan. Betul. Karena sebenarnya itu leadership itu kan nggak harus jadi pemimpin. Nah, jadi leadership itu adalah bagian dari memang hal kita yang memang harus dikuasai. Jadi entah kita di mana, dengan siapa, kan pastinya kan kita membutuhkan privilege itu. Pastinya. Lingkungan baru, teman-teman baru juga. Jadi kan kalau mungkin kita tidak mengandalkan leadership, istilahnya kayak introvert gitu kan pastinya kan bingung, hektik, sama pusing kan. Nah, dari sinilah kita belajar buat berani. Ngomong-ngomong soal pusing, kamu pernah nggak sih kayak capek banget sama organisasimu, terus juga ditambah bimbel-bimbel yang banyak banget, terus juga belajar harus ngejar nilai juga, itu kamu tuh ada titik di mana kamu tuh capek kayak udah aku mau stop aja gitu? Pernah sih, kayak capek banget tuh yang beneran sampai ngedrop. Nah itu berarti udah bener-bener capek banget gitu loh. Kan kita kan kayak ngerasa aku capek mungkin masih bisa dapat istirahat, tapi kalau udah ngedrop itu udah bener-bener gak bisa gitu. Jadi ya pastinya solusinya ya pasti istirahat dulu, ataupun kalau kita bener-bener kok ngepas banget ya aku ada event kayak gini, waduh bertabrakan, ya pastinya bolehlah dibantu sama temennya yang lain kayak gitu. Biasanya tuh aku juga minta tolong nih sama temen yang lain kalau aku memang lagi sakit atau lagi ngedrop, lagi nggak bisa, bener-bener yang lagi capek banget. Karena yang tahu tubuh kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi ya itu balik lagi ke time management ya, gimana kita membagi waktu semuanya itu. Oh iya, ngomong-ngomong kalau boleh tahu lomba apa aja sih yang pernah kamu ikutin selama ini? Kalau selama kelas 10 ya, ataupun kelas 11 ya pas SMA itu pastinya ya pertama Pasibra, karena aku udah ikut banyak banget event Pasibra. Terus kemudian ada Olimpiade Biologi, terus Olimpiade Matematika, sama yang terakhir ini tadi ISEF, nah kayak gitu. Ya mungkin lomba-lomba kayak gitu sih, tapi cukup sangat menantang sekali dan mempersempit waktu luang ya. Proses atau perjalanan apa sih yang bisa kamu tuh dapetin buat mendapatkan prestasi itu gitu? Gak mudah ya kalau kayak gitu tuh, pastinya banyak belajar dulu. Biasanya aku minta pengalaman sama temen-temen aku yang mungkin kalau lomba kayak gini tuh gimana tuh rasanya. Nah pastinya kan
banyak itu kayak konsultasi istilahnya. Terus tuh kayak mencocokkan diri, kamu tuh sukanya tuh lomba akademik ataupun lomba kayak mikir atau lomba yang non akademik, kan bisa disesuaikan dengan apa yang kita mau gitu. Kan banyak kan lomba yang sekarang kan mungkin yang di internet dan lain sebagainya, itu kan sangat berguna banget sih. Selama lomba itu, berbagai lomba itu yang paling susah, paling menantang tuh apa sih, Cik? Ya, pastinya yang Aisyah tadi karena ajangnya internasional kan. Ya karena ke pressure. Jadi pas interviewing sama inovasinya itu, nah kita ngomongnya ke jurinya, ke judge-nya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Waduh, berat banget itu. Ya berat banget, terus dikasih Q&A-nya juga bahasa Inggris gitu. Sempet gagap pas itu sih aku sama kelompokku, tapi ya alhamdulillah lancar ya. Ya karena tapi itu persiapannya yang paling banyak. Itu kira-kira tuh persiapannya berapa minggu ya, Cik? Kalau mungkin aku ditawari yang dari mulai ditawari sampai mulai lombanya itu dari Desember. Ya dari Desember. Justru itu lebih latihannya itu lebih singkat daripada aku latihan paskibra. Aduh, gitu. Kalau paskibra itu fisiknya harus bener-bener kuat ya. Nah itu yang bikin capek juga sih sebenarnya, yang bikin ngedrop kan fisiknya juga kan. Nah. Iya betul. Selama ini yang mendukung kamu buat berprestasi, perjalananmu itu tuh siapa sih, Cik, yang paling mendukung, paling memotivasi kamu buat kuat bertahan gitu? Kalau dulu ada tapi kalau sekarang pastinya ya masih orang tua kan yang pertama kan, kita butuh restu dari orang tua, itu kan juga menuju keberhasilan kita. Iya betul. Nah gitu. Kalau yang kedua mungkin support system kalau ada. Nah kalau ada ya dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman pasti ada sih, teman-teman pasti support banget sih kalau aku ikut sesuatu kayak gini kayak gitu. Ada nggak sih, Cik, momen yang bikin kamu tuh putus asa, kayak momen kegagalan ya, yang bikin kamu putus asa? Aduh, jadi curhat ya? Iya, tapi aku sebenarnya tuh kalau momen yang putus asa itu karena mungkin kebentrok tiga-tiganya organisasi. Contoh, kelas 11 dulu kan aku pernah mention kan kalau aku pernah ikut OSIS. Jadi di bulan Agustus itu ada event OSIS, pasti kan 17-an lomba-lomba. Terus paskibra itu kan pastinya buat persiapan 17-an pacarannya. Nah, terus ambalan ini sebenarnya bukan 17-an tapi kan Agustus. Itu adalah hari pramuka. Hari pramuka ngepas Agustus itu. Aduh, capek banget sih itu. Iya, capek banget itu, bener-bener sampai yang di situ juga ngedrop. Gitu. Menurutmu pribadi nih, sih, penting nggak sih kita tuh ikut organisasi yang sangat mungkin bikin kita tuh capek, terus juga sekolah itu jadi keteteran kalau misal kita nggak benar-benar bisa membagi waktu gitu. Itu menurutmu penting nggak sih di sekolah? Sebenarnya kalau ikut organisasi yang buat relasi atau dan lain sebagainya sih penting, tapi aku tidak merekomendasikan untuk ikut banyak-banyak. Jadi sesuai kemampuan kita aja. Betul, sesuai kemampuan dan apa yang kita suka gitu. Oh iya. Terus kalau misal buat prestasi nih, penting nggak sih di sekolah itu kita harus jadi anak yang berprestasi? Kalau especially SMA, SMK, MA sederajat pastinya penting banget ya, karena ini akan menentukan juga buat masa depan kita. Kita juga akan mengarahkan masa depan kita sendiri. Kenapa harus berprestasi? Karena itu kita itu bisa menumbuhkan apa yang kita mau ataupun skill kita yang mau tuh dari prestasi tersebut gitu. Jadi kalau semisal teman-teman punya apa sih kayak keahlian maupun akademik non akademik itu sama aja, karena kan setiap orang kan beda-beda gitu. Tetap harus dijalani gitu aja. Waktu kamu ingin join ke perlombaan atau join ke organisasi, ada nggak sih yang kayak aduh kayaknya aku salah nih, sebenarnya passionku tuh nggak di sini gitu? Ada nggak sih, Ci? Iya bener, pas itu mungkin karena apa ya, kayak ada wawancara kan, kalau mau masuk organisasi kan wawancara kan. Iya pasti kayak ngerasa iya aku salah, aku pastinya kan udah overthinking. Overthinking kayak aku nanti kalau kayak gini gimana ya. Awalnya sih gitu, tapi kalau memang kita udah ngambil step yang pertama sih sebenarnya harus dijalanin ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan juga sih. Karena sebelum kita mau ngambil keputusan kita harus memikirkannya secara matang-matang. Jadi dari awal kan emang udah mikirin, aku mau ikut ini tapi resikonya ini kayak gitu.
selama kamu menjabat nih, itu tuh ada nggak sih kayak paksaan dari luar kayak kamu harus ikut, kamu harus gini gitu yang bikin kamu tuh kayak jadi bimbang, terus kamu jadi menjalannya tuh setengah hati gitu? Mungkin kalau dari situ kan kayak banyak ikut lomba dan lain sebagainya kan. Ya jadi mungkin dari situ ya, walaupun aku takutnya kalau aku nggak coba nanti aku menyesal gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bukan paksaan dari luar, tapi paksaan dari diri sendiri gitu loh. Ayo mencoba gitu. Pengen coba kayak aku kalau nggak coba takutnya nyesel, tapi kalau coba takutnya nanti malah keteteran gitu. Yeah. Tapi emang dari dirimu sendiri tuh emang orang yang suka survive, mencoba hal baru gitu ya? Ya walaupun emang sebenarnya nggak bagus ya, karena apa? Karena ini pasti akan berpengaruh dengan siklus keseharian kita, ataupun nanti negatifnya kurang tidur, kurang istirahat, terus nanti belajarnya jadi keteteran, nah kayak gitu. Kamu pernah nggak yang sampai tidur malam banget cuman gara-gara ngerjain proposal atau apa? Iya, pernah banget loh itu aku ngerjain proposal pas ada upacara, pas itu upacaranya malam sih. Nah jadi setelah upacara malam itu aku di kelas kan, ya itu aku ngerjain proposal sampai jam 12 malam. Waduh. Kan udah gak kebaik, serem takut, enggak, penting selesai dulu. Emang gitu ya, kayak serem, takut itu tuh dikesampingkan. Iya. Pembelajaran apa sih Ci yang paling berharga yang kamu dapetin waktu bergabung organisasi dan mengikuti banyak banget lomba? Pastinya itu adalah gimana kita bisa peka terhadap sekitar kita. Jadi kayak nggak usah nunggu disuruh dulu gitu ya? Pastinya gitu, karena kan kalau kita berdampingan dengan kelompok dan lain sebagainya kan kita kan bekerja sama, gitu kan. Nah jadi otomatis kan kita kan pastinya harus tahu kondisi dari teman-teman kita, apakah kesulitan, butuh bantuan, nah kayak gitu kita harus peka. Dan juga setiap orang kan beda-beda, sifatnya beda-beda, kita harus peka dengan situasinya mereka tuh sedang apa, gitu sih. Kalau ada temanmu satu organisasi nih Cik yang bener-bener nggak peka, terus orangnya tuh males banget buat gerak, dia masuk organisasi cuman ya udahlah buat nama-nama aja gitu. Itu kamu tuh gimana cara ngatasinnya? Iya sih, aku udah sering banget ketemu orang kayak gitu kan. Pastinya pertama ditegur dulu nih, atau kita kasih kerjaan dulu nih, kamu bantuin ini tuh apa, kasihan tuh gak dibantuin gitu kan. Biasanya nambahin kerjaan dulu nih, karena pastinya aku tahu sih kalau yang baru terjun ke organisasi pasti dia agak bingung, struggle gitu kan. Jadi kayak aku takut salah. Jadi ya gitu. Pertama ya disuruh dulu atau gimana. Ya kan awalnya kan emang gitu sebenarnya wajar sih. Iya. Gak apa-apa. Oh iya Cik, aku dapat info nih kalau misalnya kamu tuh juga menjabat sebagai Mas Mbak Diajeng. Ya kalau di SMA 8 tuh namanya Dimas Diajeng. Iya Dimas Diajeng. Itu apa sih Cik, kalau boleh tahu tolong dijelasin dong. Jadi Dimas Diajeng itu adalah ikon sekolah. Jadi mungkin kita mengenal fungsinya aja ya. Iya. Jadi fungsinya itu adalah sebagai jembatan antara siswa dengan sekolah. Biasanya tuh kita lebih kayak membantu program sekolah aja. Semisal sekolahku kan Adiwiyata nih. Nah, jadi mungkin kita buat edukasi tentang Adiwiyata atau buat kontennya, bahkan ikut lomba Adiwiyatanya juga mengandalkan Dimas Diajeng gitu. Terus kalau ada acara yang di luar juga kamu yang mewakilin gitu? Ya, kalau memang ada acara di luar, kalau kita pun yang diutuskan ya berarti kita yang ke sana gitu. Oh gitu. Berarti hampir mirip-mirip nih sama OSIS ya? Ya hampir mirip-mirip, tapi mungkin karena ikon aja ya, atau bisa menyambut tamu dari luar gitu. Ya pernah sih sebenarnya. Seru banget ya Cik? Ya kebetulan seru, tapi gak serunya kan itu banyak waktunya. Iya. Terus ada nggak nih tips buat teman-teman yang pengen bergabung ke organisasian tapi ingin mempertahankan nilai di kelas dan mengikuti tuh banyak lomba banget? Oke. Jadi teman-teman yang mungkin mau buat konsisten ataupun dengan hal-hal yang kalian ingin coba yang baru, pertama adalah kalian harus pintar manajemen waktu. Iya, itu penting banget sih. Kalau enggak kita bakal keteteran banget ya. Karena manajemen waktu itu adalah waktu yang memang kalian itu plotting sendiri. Jadi mungkin kalau
misal aku pengen nih ikut kayak gini, tapi sebenarnya aku malamnya udah ikut bimbel. Nah jadi mungkin kalau kalian nggak seret ya mending nggak usah ikut aja. Iya, daripada nanti akhirnya bakal setengah hati gitu ya. Terus juga saranku yang kedua adalah ikut organisasi yang kalian suka, bukan karena kalian pengennya ikut banyak-banyak. Iya, karena ini memang benar-benar akan berpengaruh sama diri kalian sendiri. Jadi kalian merasa tertekan, stres dan depresi. Takutnya kan seperti itu. Iya, kita jaga-jaga. Terus yang ketiga adalah mengetahui keadaan diri sendiri. Iya, batasan diri. Karena kan kita kan pasti punya batas kemampuan. Iya. Kayak kita capeknya di mana, terus harus istirahat kapan, itu kan yang tahu kan diri kita sendiri. Iya, gitu. karena kalau misalnya kita aja nggak care sama diri kita sendiri ya, orang lain juga nggak bakal tahu gitu apa yang kita rasain. Iya betul, karena kalau kita nggak ngomong, kita juga nggak akan tahu. Iya betul. kan. Iya sih, mungkin tipsnya itu kayak dari itu aja. Jadi tetap harus mempertimbangkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, gitu aja ya Cika. Makasih banget karena udah menyempatkan waktu buat datang ke sini. Padahal kamu jauh banget dari SMA 8 teman-teman. Terus datang ke PMI Jateng. Alhamdulillah ya. Makasih sudah disenggangkan waktunya. Jadi gimana nih teman-teman, setelah kalian mendengarkan podcast bersama aku dan Cika, apakah kalian tertarik untuk mengikuti organisasi dan mengikuti banyak lomba? Intinya kalian harus pintar-pintar memanage waktu dan kalian juga harus tahu nih batasan diri kalian sendiri. Apakah kalian sanggup atau tidak? Karena yang tahu diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Sekian teman-teman dari aku dan Cika. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.